Shalom, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita siapkan diri kita dengan melakukan saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur dan memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas penyertaannya. Kita di kitab oleh memasuki minggu pertama di bulan Januari ini. Bulan ini kita mengawali ibadah keluarga, duduk bersama keluarga tercinta di hadapan Allah di gerejanya ini. Setahun sudah berlalu kita memasuki tahun baru, mari kita menghitung berkat Tuhan dalam keluarga kita. Kiranya di tahun ini keluarga kita semakin memiliki hubungan yang rukun. Semua keluarga meneladani Kristus, maka semakin terbinalah keluarga yang sehat, jemaat yang sehat, dan masyarakat yang sehat. Kami sangat bersyukur karena firman Allah mengajarkan tentang pentingnya keluarga. Sebagaimana Allah memberkati keluarga Maria dan Yusuf, demikian juga keluarga kami. Marilah kita memohon atas keluarga yang diberkati Tuhan dalam keluarga. Tuhanlah kiranya yang memulihkan dan menguduskan setiap keluarga kita. Mari kita bernyanyi dari BNH nomor 160 ayat 3. Melalui topik minggu ini, Allah yang membebaskan, mengingatkan kita bahwa setiap keluarga berada di dalam perencanaan keselamatan dari Tuhan. Maka di dalam rasa sukacita, marilah angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, andai kau punya suara indah.
andaikan suaraku menjangkau semua alam ciptamu, akan kuajak semua makhluk nyanyikan kidung bagimu. Hendaklah jiwa ragaku memuji Tuhan Allahku. Jangan tertidur hai jiwaku, berdoa dan berjagalah. Tunaikan tugas panggilanmu, pujilah Tuhan Allahmu. Gunakan akal budimu, memuliakan Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 796 ayat 1 dan 2.
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat 1-4. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan maupun hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGB nomor 167 ayat 1 dan 2. Tuhan telah membawa kita memasuki tahun baru ini. Ia menunjukkan pengasihannya tanpa melihat kesalahan kita di waktu yang lalu. Jika melihat ke belakang, perbuatan kita terhadap keluarga sering mendukakan hati Tuhan. Tanpa kami sadari, sering membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Kami kurang mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami tidak bisa jadi teladan bagi mereka. Kasihanilah kami. Sebagai anak-anak, kami tidak menaati dan menghormati orang tua di dalam Tuhan. Padahal kami mengharapkan berkat Tuhan. Kasihanilah kami.
Allah lah yang menciptakan lembaga keluarga. Di pergeseran zaman keluarga adalah benteng yang terbaik dalam menghadapi zaman yang selalu berubah. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghadapi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, ya Tuhan, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HGP nomor 437 ayat 1 dan 2. Yesus
dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 804 ayat 1 dan 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kedan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari keluarga Situa JK Marbun.
Kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Shalom. Pokok-pokok warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Yang pertama, minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan tema Allah yang membebaskan, terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yang kedua, pelayanan pendeta resort pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari. Pendeta kita, Pendeta Resort HKBP Mampang, Amang Pandiangan, akan melayani juga di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, ibadah Minggu Keluarga sesuai dengan keputusan hasil rapat huria pada hari Minggu tanggal 17 Desember di tahun lalu. Pada tahun 2024 setiap bulan pada minggu pertama akan diadakan ibadah Minggu Keluarga yang dimulai pada awal Januari pada hari Minggu ini, pada ibadah bahasa Indonesia dan ibadah bahasa Batak. Setiap keluarga juga dimohon dapat duduk bersama serta mengambil turut serta dalam pelayanan KUR, dan kita juga akan menyerahkan persembahan bulanan atau persembahan tahunan. Yang keempat, kebaktian sekolah minggu. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari telah dimulai kembali kebaktian anak sekolah minggu yang dilaksanakan seperti biasa pada pukul 9.30. Diberitahukan kepada orang tua untuk dapat mengantarkan anaknya mengikuti kebaktian umum anak sekolah minggu ini yang bertempat di Gedung Serbaguna. Yang kelima, pembekalan dan sermon seksi guru sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari dimulai dari pukul 9 pagi sampai 4 sore, bertempat di Gedung Serbaguna. Akan diadakan pembekalan dan sermon seksi dan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada semua seksi dan guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti pembekalan ini. Yang keenam, pelajar katekisasi CD pada hari Minggu tanggal 14 Januari akan dimulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi CD seperti biasa, dimulai pada pukul 10 pagi. Diberitahukan kepada pelajar katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024 untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Yang ketujuh, persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga sudah dapat diserahkan melalui Sintua sektor masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang kedelapan, pendaftaran guru sekolah minggu sesuai hasil sermon para halado HKBP Mampang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 diputuskan dan telah dibuka kembali pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang untuk periode 2024 sampai 2026. Untuk itu, bagi yang berminat atau yang terbeban menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang tersedia serta membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Dan formulir ini dimohon dapat diterima selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari. Formulir ini akan diserahkan kepada pimpinan jemaat melalui sekretariat. Yang kesembilan, ibadah Bona Tahun dan Perayaan Natal Naposo Bulung, Distrik 8. Hari Sabtu tanggal 13 Januari pukul 4 sore bertempat di Maria Convention Hall di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading akan dilaksanakan ibadah Bona Tahun dan Perayaan Natal Naposo Bulung HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh pelayan full timer, 1 utusan Sintua atau pendamping serta 20 utusan Naposo Bulung. Marilah kita doakan agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, yang ke-10, warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang dalam kondisi sakit. Nama-nama tertera pada warta jemaat yang dibagikan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak. Terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikian warta jemaat hari ini. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang dibagikan. Tuhan memberkati. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HGWP nomor 363 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara, barangkali sebagian dari kita di awal tahun kita tidak bertemu, tidak bersalaman. Oleh karenanya saya juga pada saat ini mau sampaikan, dan dari keluarga kami dan juga majelis jemaat menyampaikan selamat tahun baru. Baik Bapak Ibu Saudara, kita penuh sukacita
sesuai dengan keputusan rapat jemaat kita bahwa kita akan mengawali kebiasaan yang sudah kita mulai sebenarnya sejak tahun 2016, adanya ibadah bersama dengan keluarga. Ibadah yang dimaksud adalah seperti yang kita lakukan ini, bahwa suami istri, anak-anak kalau boleh ya kita bersama duduk, dan kalau ada yang rela untuk ambil bagian dalam pelayanan dipersilakan. Sedemikian rupa telah kita dengar tadi lagu pujian dari satu keluarga yang tentunya menggugah hati kita juga dengan nyanyian yang benar-benar meresap dalam hati kita bersama. Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama setelah Epifania, Epifania berarti penyataan Tuhan, tertulis dalam Keluaran 6 di ayat yang pertama sampai ayat 8 dengan topik Allah yang membebaskan. Saya akan baca untuk kita bersama. Musa diutus lagi. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di awal tahun ini tentu hanya dengan mendengar topik, demikian juga dengan apa yang telah kita dengar, teks yang disampaikan pasti akan memberikan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ke depan. Sebab pada firman ini kita akan temukan bagaimana pentingnya mengingat perbuatan baik, baik itu oleh sesama kita manusia maupun tentunya oleh Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan perlu mengingat perbuatan baik dari sesama manusia dan terlebih dari Tuhan? Kita tahu bagaimana Mesir menjadi besar, menjadi kerajaan yang sangat terpandang pada zaman mereka dalam perjanjian lama. Itu adalah berkat dari seorang Israel yang waktu itu belum disebut Israel memang, yang dipakai oleh Tuhan untuk merencanakan satu kerajaan yang betul-betul mempunyai program yang jauh ke depan. Bagaimana kita ingat Yakub, Yusuf yang menjadi orang yang
penting dalam kehidupan orang Mesir. Dia telah memberitahukan kepada Firaun bahwa mereka tidak akan mengalami bencana yang besar ketika mereka akan mengalami kekeringan di sekitarnya atau paceklik besar. Sedemikian rupa mulai menjadi bangsa yang besar. Akan tetapi sekitar 400 tahun raja-raja atau Firaun berganti, lalu mereka lupa bahwa ada orang Israel di tengah-tengah mereka sebagai pemberian Tuhan, menjadi berkat bagi mereka untuk membangun dan mengembangkan kerajaan itu sedemikian rupa. Lalu mereka memperbudak, memberikan pekerjaan paksa. Dan memang pada waktu itu sudah ada pemikiran bagi orang Mesir untuk menghabiskan keturunan Israel, yaitu dengan membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir, dan kemudian kerja paksa yang tadi. Akan tetapi saudara-saudaraku, di sisi yang lain Tuhan juga ternyata ingat akan janjinya, ingat akan umatnya, ingat akan orang yang pernah disuruhnya ke Mesir dan di sana berkembang biak. Dan ketika ada keluhan, ketika ada suara yang berseru, dan itu sampai kepada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan saudara-saudaraku, di tengah-tengah kerja paksa dan upaya untuk menghabiskan Israel oleh Mesir pada waktu itu, ada seruan, dan seruan itu didengar oleh Tuhan. Seruan-seruan seperti ini tentu adalah seruan yang alamatnya sangat terarah sedemikian rupa. Dan di saat seperti itulah Tuhan juga merancang sedemikian indah bahwa melalui seseorang yang juga bagian dari orang yang dilahirkan pada masa krisis tersebut, yaitu Musa, dibentuk. Ya tentunya waktu sekolah minggu, waktu kita katekisasi sidi, bahkan melalui bacaan kita tahu bagaimana Musa dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, lalu dia mengutus Musa. Memang awalnya Musa tidak begitu kenal siapa itu yang memanggilnya. Dan disinilah pertama sekali Bapak Ibu Saudara Tuhan memperkenalkan siapa dirinya kepada umat manusia, terutama kepada umatnya Israel. Dulu memang sudah pernah menampakkan diri atau memberi kuasa kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, tetapi itu dalam bentuk kuasa. Tapi dalam wujud atau dalam nama belum pernah diperkenalkan siapa dirinya, siapa itu Tuhan. Dan itulah yang disampaikan kepada Musa, dan kemudian Musa meneruskannya kepada umat yang dalam pergumulan atau dalam jeritan-jeritan yang tadi. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya, ternyata penghambatan atau katakanlah sesuatu yang mengupayakan untuk tidak berkembang umat Tuhan itu, Tuhan merajut sesuatu yang indah. Dan kadangkala kita tidak mengerti memang jalan Tuhan, tapi ada yang direncanakan Tuhan sedemikian rupa. Dan pada waktunya melalui seseorang yang telah dipersiapkannya, dan yang dia juga punya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu ketika dia dipanggil pada awalnya dia mengatakan bahwa dia adalah yang tidak mampu untuk berbicara, menyampaikan kata-kata kepada Firaun, kepada raja sedemikian rupa. Tapi diperlengkapi, dan di saat seperti itulah ada percakapan, siapakah engkau? Ketika nanti mereka menanyakan siapa engkau, dan itu yang akan disampaikannya, aku adalah aku. Itu bisa kita baca dalam pasal 3 ayat 14.
Aku adalah aku, sepertinya ini adalah ungkapan yang sulit dimengerti. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Atau seringkali juga dikatakan aku ada karena aku ada. Dalam bahasa aslinya pasti kita sudah akrab, yaitu Yahweh, atau juga sering disingkat YHWH. Aku adalah aku. Orang Israel, Yahudi tidak berani mengatakan kata itu, Bapak Ibu Saudara, YHWH atau Yahweh. Tapi orang Batak, wah, senang sekali mengatakannya dengan ungkapan apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan kata Jahuba, ya kan? Iya, lihat buku ende kita, Bibel kita, ya, terjemahan itu dipakai tetap kata Yahweh atau Jahuba, itu kita pakai. Mengapa orang Israel, mengapa orang Yahudi tidak mengatakan YHWH atau Yahweh, lalu mereka mengatakan kata Adonai? Kata mereka, begitu kudusnya nama itu, oleh karenanya aku tidak layak untuk menyebut sedemikian rupa, oleh karenanya aku mengatakan Adonai. Adonai itu Tuhanku, kira-kira seperti itu. Bukan nama dirinya yang disebutkan. Tapi ada juga saudara-saudara aliran tertentu sekarang ini memakai nama Jehovah, tapi tidak sepenuhnya mereka mengenal Yahweh, sebab mereka tidak mengakui Yesus yang adalah anak daripada Jehovah, Yahweh. Itu yang sering kita lihat, ya, mungkin di sekitar kita kadang-kadang datang ke rumah kita, mungkin datang, ya, menawarkan sesuatu sedemikian rupa, ya, aliran-aliran tertentu yang secara resmi di Indonesia tidak diterima, saudara. YHWH itulah nama Tuhan. Saudara-saudara, penting sekali nama itu. Sebab di dalam nama itu kita akan tahu sesungguhnya siapa yang kita sembah. Dan oleh karena itulah Tuhan memperkenalkan, memberitahukan dirinya di tengah-tengah kehidupan umatnya, supaya mereka tidak salah alamat menyampaikan sesuatu. Memang mereka berseru, mereka belum mengenal aku sebagai YHWH, Yahweh, tetapi mereka sebagai umatku aku sudah dengar, dan katakanlah kepada mereka bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, jika pernah ada orang berkata, pasti kita kenal dia, tokoh internasional, apalah artinya sebuah nama? Tahu ya siapa yang mengatakan itu? Dia adalah penulis cerita Romeo and Juliet yang terkenal itu. Dan seringkali kita mengatakan seperti itu, apalah arti sebuah nama? Sepertinya kita menyepelekan nama, kan gitu ya. Apalah arti sebuah nama? Ya, seperti yang dikatakan William Shakespeare, kata mengutip dia kan. Apa benar seperti itu, saudara-saudara? Saya yakin kalau orang yang sudah benar-benar membaca cerita Romeo and Juliet tidak akan mengatakan bahwa nama tidak penting. Sebab ketika Juliet mengatakan kata itu sebenarnya dalam cerita itu, dia bukan menyepelekan nama, bukan. Tapi dia sepertinya bergumul karena namamu dari suku, karena identitas kan gitu ya, nama itu yang sedang bertarung atau berperang dengan sukuku, sehingga namamu menggangguku untuk mencintaimu. Namamu, di situ muncul ungkapan itu. Udahlah, kita kan tetap cinta. Itu jangan persoal namamu, jangan persoalan budayamu. Itu yang saya tangkap dari cerita itu. Jadi bukan menafikan nama, bukan menyepelekan nama, tapi justru ya
di tengah-tengah pergumulan itu ada identitas yang membuat kita bertentangan, tidak bisa menyatukan diri kita, tetapi ada kasih yang lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu sebenarnya yang dipahami oleh William Shakespeare ketika menuliskan kata seperti itu yang diungkapkan tokoh Juliet. Oleh karenanya saudaraku, supaya kita tidak latah memahami arti nama, ada pergumulan besar yang pernah kita hadapi secara internasional soal nama Tuhan kita. Sepertinya kita dilarang menyebutkan nama Allah, sebab itu bukan nama sesembahan Kristen katanya, itu adalah sesembahan kami. Dan kita pun perlu memahami kata-kata Bapak Ibu Saudara, sebab ungkapan Allah memang dari bahasa Melayu masuk ke bahasa Indonesia yang kita pahami dan kita biasakan, dan itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dan itu diberikan oleh saudara kita untuk nama sesembahan mereka. Lalu untuk kita siapa? Nah, ini harus perlu kita ini juga ya ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab mereka sudah sering mengatakan mendengar seperti ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ungkapan yang sering didengar anak-anak kita. Kaitannya apa? Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu dikatakan. Untuk kita, hati-hati memang. Bahwa harus sedikit digeser supaya pas ke kita. Tidak ada Allah selain Tuhan. Kalau mereka tidak ada Tuhan selain Allah, apa bedanya? Tidak ada Allah selain Tuhan. Akulah Tuhan. Aku Yahweh adalah Allahmu. Dan Allah itu kalau dalam bahasa Ibrani yang sering kita juga dengar adalah Elohim. Elohim itu adalah El dalam bentuk jamak. El itu ilah atau Allah. Dan Allah itu banyak. Tapi Tuhan hanya satu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, memang perlu sekali kita memahami, mengenal siapa nama Allah kita. Dan pada saat ini kepada kita sudah jelas sebagaimana dikatakan oleh Musa kepada umat Israel pada awal mereka akan keluar dari Mesir, pembentukan umat yang besar itu. Akulah Dia Tuhan Allahmu. Tidak ada yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita pun pemahaman ini perlu dalam kehidupan kita, bahwa nama yang kita sembah itu adalah Tuhan, yang adalah Allah atau Elohim. Saudara-saudara, ketika kita sudah mengenal, kita sudah tahu siapa Dia, lalu kita akan melihat sifat dan karakter atau teladan daripada Tuhan yang memperkenalkan diri di tengah-tengah kehidupan umatnya. Pertama, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar-benar mengingat akan umatnya walaupun di tengah-tengah pergumulan. Mengingat. Kadang-kadang kita sering mengalami pergumulan lalu kita berkata, waduh, Tuhan lupa samaku, Tuhan tidak ingat aku, Tuhan tidak peduli akan aku. Lalu kita akan mencari jalan yang lain atau mencari Tuhan yang lain. Lalu kita mungkin terjerembab sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita tadi memperhatikan dengan baik, 430 tahun umat Israel dalam perbudakan atau dalam kerajaan Israel, lebih kurang 80 tahun itu katanya ada masa kekerasan itu.
Mungkin mereka akan merasakan tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi ternyata kita lihat Allah merancang sesuatu. Ya, di balik apa yang kita lihat, yang kita rasakan itu. Dan ini yang sering saudara-saudaraku, mungkin kita tidak perhatikan bahwa ada Allah yang merancang, bahwa ada Allah yang mendengar, ada Allah yang mengingat kita. Dan inilah artinya tadi saya katakan di awal tahun ini, bahwa firman ini sangat penting mengawali kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, ingat Tuhan tetap mendengar, mengingat kita ya di tengah-tengah kehidupan kita itu. Dan apa yang diingat serta didengar oleh Tuhan kepada umat Israel dikatakan, aku sudah membuat perjanjian kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Perjanjiannya itu akan memberikan tanah Kanaan tempat mereka sebagai orang asing. Lihat saudaraku, ini memang cerita yang amat panjang sedemikian rupa, tetapi Tuhan tetap memelihara mendengar mereka dalam proses yang panjang itu hingga mereka tiba di Kanaan. Jadi janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada umatnya itu akan terwujud, saudaraku. Persoalan yang sering terjadi, kita yang kurang sabar menantinya, lalu kita mengambil jalan pintas. Kita yang kurang sabar atau kurang tahu siapa itu yang kita sembah itu, lalu mencari ilah yang lain dengan pikiran supaya lebih cepat terwujud apa yang diinginkannya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang pasti melalui firman ini Tuhan mendengar, Tuhan akan menepati janjinya untuk menyatakan dalam kehidupan umatnya. Ada di kitab Yesaya yang lebih luas apa yang menjadi tujuan daripada pemeliharaan pembentukan umat Tuhan. Boleh kita baca Bapak Ibu Saudara, ini di tengah-tengah pergumulan yang sangat besar yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu di dalam pembuangan ke Babilonia. Dikatakan di pasal 29 Yeremia, ini akrab firman ini ayat 11, saya akan baca. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Ya, pergumulan sedang dihadapi, Tuhan katakan, aku tahu apa yang sedang kupikirkan, rancanganku untuk kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan dikuatkan, dan bukan rancangan malapetaka. Yang positif sudah dikatakan rancangan damai sejahtera, tapi yang negatifnya juga ditiadakan, bukan untuk kecelakaan, lalu untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Bahwa Allah tetap ingat umatnya walaupun dalam pergumulannya, tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang baik dan yang penuh harapan. Saudaraku, kita diarahkan ke situ dalam perjalanan hidup kita. Oleh karenanya di awal-awal tahun ini ketika mengawali semua kegiatan kita, merancang sesuatu apa yang kita akan lakukan, tetaplah arahkan seperti umat Tuhan yang diarahkan melalui Musa sekarang ini, supaya terarah kepada Tuhan itu saja, jangan kepada yang lain-lain, kepada Yahweh, kepada Tuhan kita. Dan Dia telah membebaskan umatnya sedemikian rupa, kita tahu. Dan kita juga lebih dari pembebasan umat Israel dari Mesir, kita sudah dibebaskan dari dosa, dari kematian kekal. Bukankah itu lebih berharga lagi? Oleh karenanya Tuhan tidak akan mungkin meniadakan, mengabaikan janjinya
kepada kita umat yang telah diselamatkan dan dibebaskannya itu. Saudara-saudaraku, masa depan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, ini adalah janji Tuhan kepada semua umatnya yang tetap mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah, baik sebagai pribadi dan terlebih lagi ketika kita memutuskan minggu pertama setiap bulan kita akan bersama dengan keluarga. Bukan mengabaikan bahwa kita beribadah semuanya, tapi ketika kita berdekatan dengan keluarga kita, kita beribadah bersama, mensyukurinya sedemikian rupa. Dan tentu kita juga tetap berjanji kepada Tuhan, dan Tuhan akan tetap mengingat janjinya kepada kita umatnya, memberikan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan. Tapi satu hal yang sangat perlu, saudaraku, kita juga tidak hanya menanti seperti ini. Lihat pergumulan Musa yang berat, ya. Ketika Tuhan mengatakan akan membebaskan umatnya, dia juga bergumul sedemikian rupa. Bukankah bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk, susah untuk berkomunikasi? Itu untuk umatnya sendiri Israel, ya. Tapi Tuhan katakan apa? Kemudian aku akan menghadapi penguasa yang berat. Ya, tapi Tuhan juga katakan apa? Dan lihat lagi di ayat 8 tadi, belum terus diterima oleh umatnya sedemikian rupa. Dan saya juga mempergumulkan ayat yang ke-8 ini, kok sampai masuk di sini ya, gitu ya. Ya, tapi itulah saudaraku, bahwa tidak begitu mulus. Ya, setiap kali Tuhan memberitakan firman-Nya, menyampaikan melalui hamba-Nya, lalu apa katanya? Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Hamba-Nya yang sudah bergumul tadi menyampaikan kepada umatnya, ya. Tapi apa jawaban atau apa yang diterima oleh hamba-Nya yang mau bekerja? Apa katanya? Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Sebenarnya bukan Musanya yang ditolak, bukan Tuhan yang ditolak, tapi fakta yang masih ada yang mereka hadapi itu yang membuat mereka sulit untuk langsung menerimanya. Tetapi disitulah baik hamba Tuhan maupun tentu yang dilayaninya harus mau bersama-sama. Dan ini kita ingat semuanya, bagaimana capeknya Musa dan Harun, bagaimana capeknya kemudian orang-orang yang dekat dengan Musa sebagai pelayannya, ya, untuk memimpin umat sedemikian rupa. Ingat ya, Amang Inang, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, lalu mereka sedemikian rupa, ya, di seberang Laut Merah berkumpul sebegitu banyak. Lalu datang mertua Musa. Mohon maaf, siapa nama mertua Musa ya? Mertua Musa siapa ya namanya ya? Mertua Musa? Jitro. Akrab kita dengar juga dengan Jetro kadang-kadang ya di HKBP. Tahu bagaimana nasihat daripada mertua yang baik ini? Wah, mertua harus baik juga kepada Hela ya. Musa, Helaku, ini umat yang kamu pimpin banyak loh. 2.500.000 orang ini kira-kira. Sebab yang berangkat itu katanya ada 130-an ya kakak. Dikali 4 berarti ada 2,5 juta kira-kira. Kalau kamu sendiri yang memimpin ini pasti kamu kewalahan. Karena itu bagilah, ada memimpin 100 orang, ada memimpin 50 orang, ada memimpin 10 orang. Lalu kamu nanti akan melihat bagaimana baiknya. Sehingga ada untuk 1 orang pelayan 10 orang mereka dilayaninya, sehingga dekat akrab mereka, dan sedemikianlah mereka bisa berjalan ya, melintasi padang gurun sedemikian rupa. Yang tadinya ada pergumulan yang besar, lalu
kemudian kita tahu pergumulan itu ketika mereka mau mendengar firman Tuhan, ketika mereka bersama-sama, mereka bisa melewati pergumulan tantangan yang besar dalam perjalanan mereka hingga tiba di tanah yang dijanjikan. Tanah, kalau boleh kita pahami sekarang itu dari Yeremia tadi, tempat damai sejahtera, masa depan dengan penuh harapan. Ya, sebab tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang menjanjikan kemakmuran untuk mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita berangkat di awal tahun 2024 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan bersama dengan keluarga kita. Walaupun kadang-kadang kita menghadapi tantangan pergumulan, tapi kita ingat yang jelas Tuhan kita itu yang mengacungkan tangan melawan musuh-musuh dengan kekuatan sedemikian rupa akan membebaskan, menyelamatkan kita semua. Karena itu makin rajin, makin dekat dengan Tuhan kita yang akan membebaskan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang penuh kasih. Saat ini kami diingatkan akan kuasa-Mu, akan nama-Mu yang hanya satu-satunya, Tuhan Yahweh yang penuh kuasa, dan Engkau telah memberikan keselamatan, membebaskan umat dan menuntun ke satu persekutuan indah. Seperti itu juga kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Engkau telah tuntun dalam persekutuan Kristiani yang penuh kasih. Tuhan, mengawali tahun 2024 ini, walaupun di sana sini akan ada juga tantangan, tapi orang yang sudah Engkau pimpin, orang yang mengenal Engkau sekaligus dan menyerahkan diri kepadamu, Engkau akan pimpin Tuhan melewati berbagai-bagai tantangan itu. Dan kami juga mau ya Tuhan dengar nasihat-nasihat-Mu dari orang-orang yang berhikmat, seperti Musa mendengar hikmat dari mertuanya Jitro, mengaturkan perjalanan mereka, membagi sedemikian rupa dan bisa memimpin, dan mereka dalam perjalanan itu bisa melampaui kesukaran-kesukaran. Terima kasih Bapa. Di awal tahun ini juga kami serahkan hidup kami, berkati kami semuanya dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam keluarga, dan juga dalam kebersamaan kami di tengah jemaat-Mu. Tuhan, tahun ini juga kami dibukakan wawasan kami, supaya kami terbuka kepada dunia sekitar kami melalui tahun oikumene inklusif. Mampukan kami Tuhan memasuki kehidupan sekitar kami, supaya kami benar-benar inklusif dengan dunia sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semuanya dalam pekerjaan kami seminggu ke depan ini. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada 19 orang pada minggu ini. Penuh sukacita mereka, dan mereka juga bersyukur akan pemeliharaan-Mu. Dan saudara-saudara kami ada 3 orang yang dirawat di rumah. Berkatilah mereka Tuhan, pulihkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat kita memuji Tuhan dari kidung buku nyanyian HKBP, kita akan menyerahkan persembahan kedua, seraya kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di dalam amplop yang khusus. Bagimu ada keselamatan. Dan juga kebahagiaan
akan selalu Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milik semua. Serah padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Horas.
Tuhan.